صل على سيدنا محمد. Lihat dulu, tadi saya mohon upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lahul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yusul kubur ibun ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaqa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, Bapak Nasir atau Bapak Narbi, dan juga Bapak Wandi atau Pak Fitri serta keluarga besarnya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan MC pembawa acara sekaligus penanggung jawab kepada kegiatan tahlil
di rumah duka, yakni Al-Ustadz Bagus Jamaluddin, yang sama-sama kita hormati Bapak Amir Samit, dan juga yang sama-sama kita hormati aparatur perangkat pemerintahan Desa Mekarwangi, Bapak Lurah Subur Rusnadi AMPRD, serta jajaran-jajaran aparatur desa yang lainnya, tak luput Bapak Mahmud Nawawi selaku Ketua Majelis Taklim Masjid Jami Darul Falah dan juga Aur Desa Mekarwangi, serta yang sama-sama kita hormati para sepuh, para bina sepuh, para asatidz dan juga asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur marilah sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu dan selalu tanpa henti-hentinya memberikan kepada kita ruang kenikmatan, ruang kehidupan, tentu dengan lengkap sarana dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu mendorong kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan kasih sayang Rasulullah, yang layak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah, para sepuh, para bina sepuh yang saya hormati, sedikit saja mudah-mudahan dari lisan yang keluar daripada lisan saya ini ada manfaatnya buat para jamaah semuanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan ruang kepada kita, ruang waktu, dan juga tentunya ruang-ruang, kesempatan-kesempatan untuk dapat memperbaiki segala-galanya. Karena mau tidak mau kita akan dipaksa oleh satu ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan dipaksa menemui takdir kita masing-masing dengan cara apa, entah di mana, lagi ngapain. Yang jelas perkara kematian tidak bakal bisa dihindari oleh siapapun dan oleh jenis makhluk apapun. Tidak luput hanya manusia saja. Cuma karena penghisaban hanya berlaku bagi manusia, hanya berlaku bagi jin, maka tentunya kita butuh modal, butuh persiapan agar kita menjadi orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita enggak berbicara binatang, kita enggak berbicara tumbuhan. Kita berbicara masalah nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Karena berlaku yang namanya timbangan mizan, berlaku yang namanya perkara-perkara penghitungan amal yang nanti akan dihisab, yang nanti akan Allah perlihatkan kepada seluruh penjuru dunia yang namanya makhluk manusia, akan menyaksikan bagaimana perbuatan melampahan kita di alam dunia. Maka dengan acara-acara tahlil yang banyak diisi oleh para guru-guru kita, para kiai mampu harusnya menyadarkan sanubari hati kita menjadi lebih hati-hati terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini menjadi satu momentum, satu dimensi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ruang kepada kita kesempatan untuk memperbaiki, mengingat bahwa nasib yang hidup akan sama seperti yang kita tahlilkan pada malam hari ini, ya almarhum Ibu Nemi binti Bapak Midi. Mudah-mudahan dengan syariat kita berkumpul, membacakan tahlil, tasbih, tahmid, pembacaan yang lain-lainnya, ini mampu menghadiahkan pahala, mampu menggoreskan satu penghapusan dosa dalam catatan-catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harapan keluarga di sini adalah satu pembuktian bahwa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila mata ibnu Adam, meninggal anak Adam, yakni yang namanya manusia,
in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Nah, ini sahibul musibah, sahibul duka, memberikan hidangan minuman, memberikan hidangan makanan, apa-apa yang bisa kita masukkan ke mulut, ini adalah bentuk daripada shadaqah jariyah yang nanti akan disampaikan pahalanya kepada almarhumah. Ini adalah bukti bahwa almarhumah meninggalkan generasi yang takut kepada Allah. Almarhumah meninggalkan anak yang berbakti kepada Allah dan kepada orang tuanya tanpa sayang-sayang, memberikan shadaqah jariyah, ada makanan, ada minuman, bahkan mungkin memberikan transport kepada para petugas-petugas tahlilnya. Ini adalah satu bentuk pengabdian kepada Allah, tanda cinta dan baktinya kepada orang tuanya. Karena sehebat apapun sujudnya kita, selama apapun sujudnya kita sampai hitam jidat kita, kalau orang tua kita kagak ridho, maka nggak bakal ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah kaprah. Perhatian terhadap Allahnya luar biasa, baktinya kepada orang tuanya tidak ada, maka akan terbalik. Percuma sujudnya kita yang lama, sepertiga malam kita bangun, puasa kita sering, sedekah kita lakukan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, tetapi kalau orang tuanya disia-siakan, maka ini tidak akan membuahkan hasil keberkahan untuk kehidupannya. Nah, ini adalah pembuktian nih kepada keluarga daripada anak-anak almarhumah Ibu Neni, membuktikan bahwa saya ingin menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus saya pun ingin menjadi anak yang berbakti. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. 2 syarat seorang anak mendapatkan keberkahan. Yang pertama, tunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali kita ini menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tuanya. Acara-acara dengan tahlil sampai 7 hari, disambung dengan 40 hari, dilanjutkan dengan 100 hari, ketemu tahun, lengkung tahun, ketemu lagi tahun, haul. Ini adalah pembuktian orang tua yang sudah luar biasa susah payah membesarkan kita. Setiap salah waktu sholatnya didoakanlah anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang sukses, banyak proyek. Ini adalah pembuktian bahwa orang tua tanpa kita minta selalu mengalir doa-doanya untuk anak-anaknya, bahwa hasil kita saat ini, kesuksesan yang kita raih saat ini berkat daripada doa-doa orang tua yang mungkin kita tidak pernah tahu. Makanya jangan sampai kita merasa tekor, ya merasa rugi dengan apa yang kita berikan demi membahagiakan kuburnya daripada orang tua kita. Nah, yang kedua adalah wa iqamul ila misalasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntaqu bihi. Yang kedua, pahalanya akan mengalir apabila ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita geluti, kita praktekkan, kemudian ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah ilmu yang tidak akan terputus pahalanya. Misalkan begini, bapak-bapak dan ibu sekalian, ada seorang anak baca Al-Quran, bapaknya lagi macul, bapaknya lagi ngojek, bapaknya lagi kerja, ada anak yang baca Quran tanpa diperintah, Allah akan berikan itu pahala kepada orang tuanya tanpa mengurangi si pahala daripada anaknya. Maka beruntung kalau punya anak yang soleh-solehah, dia bisa baca Quran. Pahala sholatnya ngalir kepada orang tuanya, pahala puasanya ngalir kepada orang tuanya, seluruh amalan-amalan baiknya, ini orang tua terbagian untung daripada punya anak yang soleh dan solehah. Maka dukung nih anak-anak yang belajar ngaji. Kalau misalkan kagak ngaji, sentil. Lebih baik kita kerasin hari ini di alam dunia daripada kita manjain main HP, begitu bocah ketika kita meninggal boro-boro baca Yasin.
Nah ini hati-hati, jangan sampai nanti kita menjadi reunian ketemu di alam neraka lantaran tidak punya generasi yang bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di alam akhirat. Nah, jadi kita ini kalau punya bocah, punya anak-anak yang bisa pandai ngaji, kemudian taat kepada Allah, secara otomatis pahala-pahala yang dilakukan, amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh anak-anaknya akan sampai kepada orang tuanya. Bahkan dalam keterangan, ketika kita baca doa Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat kita baca itu orang tua kita telah meninggal, maka perkara siksa kubur Allah hentikan saat itu. Kenapa? Karena ada anak yang lagi baca tuh luar biasa. Maka jangan sampai kita ini lupa habis sholat doain Allahumma firli dzunubi wali budaya wahamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, perjuangan orang tua kita dulu luar biasa. Sakit tetap perhatian anak kita, beda anak kita. Kalau orang tua kita lagi sakit, entar dulu, nunggu waktu yang luang. Itu bedanya kita dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita nungguin ketika kita sakit, bagaimana caranya bocah hidup? Kalau kita ini nungguin kapan mak kita, bapak kita mati. Ini berbeda. Nah, oleh karenanya mari sama-sama kita feedback. Kembali kita kepada diri sendiri, jadikan bahwa ketika orang tua kita ada, abdikan waktu kita ini untuk orang tua kita, berikan mereka bahagia sebelum mereka meninggal ke alam kuburnya. Nah kemudian yang ketiga adalah waladun sholihin, anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan pada malam hari ini mampu menjadi satu di antara motivasi menjadikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika password ini bisa terlaksanakan dalam kehidupan kita, insya Allah apa yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, akan terwujud, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di alam akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada salah penyampaian, mohon izin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.